Felt me like a Hellcat. Halo guys, welcome to the comfort zone when gaming becomes so comfort today. Masih bersama gue Adem di sini. Nah, pada pembahasan RDR 2 kali ini, gue akan mengangkat beberapa fakta menarik di dalam dunia RDR 2. Nah, fakta menarik di sini yang diangkat adalah beberapa tokoh di dalam dunia RDR 2 yang rupanya tokoh-tokoh ini dibuat berdasarkan tokoh pada dunia asli. Nah, tokoh pada dunia asli ini bisa jadi seorang inventor, tokoh sejarah, bahkan ada juga yang wajahnya dibuat mirip dengan orang aslinya. Nah, siapa aja mereka? Sampai sini buat kalian yang masih berminat, langsung aja kita mulai listnya. Inilah dia tokoh-tokoh di dalam dunia RDR 2 yang rupanya diangkat dari dunia asli. And let's begin the list, guys. Nah, manusia pertama ada seorang tokoh bernama Bertram. Nah, pada dunia RDR 2, Bertram merupakan seorang pemain sirkus keliling di bawah asuhannya Miss Marjorie. Nah, Bertram pertama kali ditemui di Outlet Saloon di Van Horn Trading Post, di mana saat itu ia terlihat sedang berkelahi dengan seorang bartender. Nah, lalu sosok Bertram ini juga akan kita bisa jumpai ketika kita berkunjung ke teater. Di sana Bertram biasanya sedang perform, menunjukkan beberapa atraksinya bersama dengan rekannya si Magnifico. Nah, sosok Bertram ini rupanya diangkat dari dunia asli, yakni seorang pria bernama Slitzy, warga negara Amerika yang lahir di New York tahun 1901. Nah, 1901 juga merupakan rentang waktu kejadian RDR 2 ini berlangsung. Nah, Slitzy ini adalah seorang pemain sirkus yang bernama Barnum and Bailey Circus di Amerika Serikat. Nah, dia juga kerap kali muncul di beberapa film dan semakin terkenal karena perannya di dalam film bernama Freaks di tahun 1932. Nah, dari situ karirnya mulai melejit sampai akhirnya si Slitzy ini menjadi ikon saat itu. Nah, jika dilihat secara fisik, Slitzy terlihat memang berbeda dengan orang biasa, terutama tengkorak kepalanya yang terlihat memang berbeda dengan manusia normal ya. Nah, itu karena Slitzy ini lahir dengan keadaan mikrosefali, yaitu gangguan perkembangan syaraf yang membuatnya memiliki otak dan tengkorak yang sangat kecil. Bahkan orang yang mengidap mikrosefali biasanya juga diiringi dengan kondisi intelektual yang berbeda dengan orang normal seperti kita. Nah, dikatakan bahwa Slitzy ini memiliki intelektual seperti anak berusia 3 tahun dan dia juga tidak dapat merawat dirinya sendiri sepenuhnya, dan bahkan untuk berbicara pun ia hanya dapat berbicara dengan beberapa suku kata dan kalimat yang sederhana. Nah, namun walaupun seperti itu, rupanya ia mampu melakukan beberapa perintah sederhana, dan banyak yang meyakini bahwa Slitzy ini juga dapat memahami sebagian besar dari apa yang dikatakan orang-orang kepadanya. Dan orang-orang ini memang mengenal Slitzy digambarkan sebagai orang yang penyayang, ceria, mudah bergaul, suka menari, dan suka menyanyi. Bahkan ia kerap kali suka jika menjadi pusat perhatian. Nah, mungkin karena sosoknya Slitzy yang menjadi sangat populer di tahun itu, sehingga diangkatlah oleh Rockstar ke dalam dunia di RDR 2. Nah, tokoh kedua adalah seorang tokoh bernama Marko Drejik. Nah, tokoh Drejik didasarkan pada karakter penemu terkenal, yakni Nikola Tesla, seorang penemu visioner dari Serbia yang berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1884 dan dikenal karena kontribusinya di bidang kelistrikan, yakni pencipta arus bolak-balik yang kini berhasil menciptakan sistem pembangkit listrik. Nah, menariknya, Tesla ini hidup pada era Thomas Alva Edison yang juga merupakan penemu terkenal. Nah, Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla adalah dua penemu dan ilmuwan yang hidup pada era yang sama. Nah, Edison ini lahir di 11 Februari 1847, sementara Tesla lahir di 10 Juli 1856. Nah, artinya Nikola Tesla ini memang 9 tahun lebih muda dibandingkan Thomas Alva Edison. Nah, saking hebatnya si Nikola Tesla ini, hingga saat itu ia dipanggil untuk bekerja dengan Thomas Alva Edison. Nah, disitulah awal mula konflik kedua orang ini tercipta. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika si Thomas Alva Edison ini meminta Tesla untuk mendesain ulang generator DC agar lebih efisien. Nah, saat itu Edison menjanjikan uang $50.000 kepada Tesla jika ia mampu melakukannya. Nah, dengan kejeniusannya, rupanya Tesla mampu melakukannya. Nah, namun uang yang dijanjikan sama si Alva Edison ini rupanya tak pernah datang. Bahkan Thomas Alva Edison ini berkata bahwa uang $50.000 yang pernah ia katakan rupanya hanyalah sebuah candaan, dan Edison saat itu menganggap
bahwa Tesla ini tidak memahami candaan orang Amerika. Nah, karena kesal, Tesla pun keluar dari perusahaan Edison dan membuat perusahaan sendiri, dan dari situlah awal muasal terciptanya perang perlombaan nih antara Edison dan Tesla yang dikenal dengan War of Current atau perang arus. Nah, sampai sini buat kalian yang berminat dengan konflik antara Edison dan Tesla mungkin bisa ditonton film The Current War, karena di sana diceritakan peperangan antara Tesla dan Edison versi Hollywood. Jadi buat kalian yang demen nonton, mungkin abis ini bisa ditonton juga film ini. Nah, pada game RDR 2 ini, tokoh Nikola Tesla diciptakan oleh Rockstar ke dalam karakter yang bernama Marko Drejic, yang juga merupakan inventor kelistrikan. Bahkan pada RDR 2 ini, Drejic berhasil menciptakan robot yang mampu untuk berkomunikasi dengan manusia. Nah, walaupun penemuan robot ini sudah tidak relevan dengan Tesla di dunia aslinya, mungkin agak dilebih-lebihkan ya menurut gua. Nah, pertemuan pertama ini kita bisa bertemu dengan Marko Drejic saat ia sedang mendemonstrasikan kreasi barunya, yakni remote control di kota Saint-Denis di depan para investor. Nah, pertemuan kedua dengan Drejic ini, ia meminta kita untuk membantunya memasang konduktor listrik di luar lab untuk ia mendapatkan suplai listrik dari petir. Nah, di sini dia akan mengungkapkan kepada kita bahwa dia telah menciptakan robot, walaupun robot ciptaannya itu diyakini sebagai pelaku yang membunuh Drejic. Nah, menariknya di misi tersebut, misi yang bernama A Bright A Bouncing Boy. Nah, Drejic di sana sempat mengatakan bahwa ia telah dihianati oleh orang Amerika dengan menyebut lidah orang Amerika ini berlidah perak. Nah, kemungkinan kata-kata yang terlontar saat itu adalah referensi untuk persaingan antara Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison. Nah, walaupun Drejic tewas karena dibunuh oleh ciptaannya sendiri, namun Nikola Tesla tewas dengan cara yang berbeda dengan Drejic. Tesla tewas di tahun 1943, jadi saat itu ia meninggal tanpa ditemani dengan keluarganya. Nah, jenazah Tesla ini ditemukan pembantunya ketika ia akan membersihkan rumahnya, dan polisi saat itu mengatakan bahwa Tesla meninggal karena pembekuan darah. Nah, karakter selanjutnya bernama Mabel Elizabeth Coulter atau dikenal sebagai Black Belle. Nah, salah satu dari legendary gunslinger RDR 2. Nah, Black Belle muncul saat kita sedang menjalankan side mission gunslinger yang bernama The Noble of Man and a Woman. Nah, rupanya karakter Black Belle ini terinspirasi dari tokoh bandit outlaw legendaris pada era 1880 yang bernama Mira Mabel Shirley Red Star, yang dikenal juga dengan nama panggilan Bellstar. Nah, Bellstar ini terkenal sebagai outlaw yang biasa melakukan pencurian kuda. Nah, namun rupanya ia tidak bekerja sendirian, karena ia juga berasosiasi dengan beberapa bandit kriminal terkenal, yang salah satunya yakni James Younger Gang. Yang geng ini juga merupakan bandit-bandit kelas kakap lah pada saat itu. Nah, pada tahun 1880, Belle ini menikahi Sam Starr, yang pada saat itu adalah pernikahan ketiganya. Nah, rupanya sang suami juga merupakan penjahat kriminal juga. Memang sekelnya Belle ini adalah bandit-bandit kriminal, makanya kerjaannya nggak jauh-jauh dari aktivitas kriminal. Nah, bersama dengan sang suami, mereka ini kerap kali suka menyembunyikan para penjahat di rumahnya. Bahkan pada tahun 1883, Belle dan suaminya sempat ditangkap dan dihukum 9 bulan penjara karena kedapatan mencuri kuda. Namun selepas dari penjara, tindakan-tindakan kriminalnya rupanya tetap berlanjut. Nah, hingga akhirnya sang suami tewas akibat beku tembak karena aksi kriminalnya juga. Nah, saat itulah si Belle menjadi janda yang dijuluki The Bandit Queen. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1889, Bellstar ini ditemukan telah ditembak dekat wilayah Fort Smith, Arkansas, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-41. Nah, Belle ini tewas dalam perjalanan ke rumah karena ditemukan bekas luka tembak di punggung, leher, bahu, dan wajah. Nah, tewasnya sampai sekarang memang masih simpang siur. Ada yang berpendapat bahwa ia tewas karena dibunuh oleh seorang pria yang sebelumnya ia tolak untuk berdansa di pesta dansa. Nah, sementara ada yang berpendapat lain bahwa ia tewas oleh putranya sendiri yang kerap kali ia suka pukuli akibat suka menganiaya kudanya. Nah, namun sampai saat ini tidak ada saksi dan tidak ada orang yang pernah dihukum atas pembunuhan dari Blackstar. Nah, pada game RDR 2, Bellstar diangkat oleh Rockstar dengan ditampilkan oleh seorang karakter bernama Black Belle, yang dari outfitnya Black Belle memang sengaja disamakan dengan Bellstar. Bahkan background story dari Black Belle ini juga disamakan dengan Bellstar, bahwa ia pernah menikah 6 kali, walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut siapa-siapa aja suaminya. Nah, di game RDR 2 ini Bellstar tidak akan kita bunuh karena based on cerita si Belle ini akan pergi dari karakter kita, dan semenjak saat itu keberadaannya sudah tidak bisa lagi kita temukan.
Nah, tokoh selanjutnya yang diangkat dari dunia asli adalah Samuel Freeman, seorang sheriff terkemuka yang ada di kota Tumbleweed. Nah, sebenarnya karakter ini udah pernah gue bahas di video tentang misteri kota Tumbleweed. Nah, berdasarkan cerita, Sheriff Freeman ini terkenal sebagai orang yang sangat patuh hukum. Jadi dia sangat terobsesi dengan hukum, terkenal kaku dengan aturan dan gak ada kompromi. Nah, saking terobsesinya dengan hukum justru membuat ia memiliki ideologi yang law-minded. Jadi hukum minded gitu ya. Bahkan dalam satu kesempatan ia mengklaim bahwa dirinya sendiri adalah the rules. Nah, tidak jarang ia sangat berani untuk mengeksekusi mati tahanan di tempat demi menjaga kotanya agar tetap aman. Nah, ironisnya karakternya yang kuat dan tegas itulah yang justru membuat para warga Tumbleweed di RDR 2 ini menjadi tidak betah dan memutuskan untuk kabur dari kota itu. Nah, sebuah fun fact bahwa karakter Sheriff Freeman ini menjadi salah satu karakter terkuat di RDR 2 karena dengan satu tembakannya aja mampu membuat kita tewas on the spot. Jadi seolah-olah karakter ini memiliki akurasi dan power tembakan yang sadis banget lah. Nah, itu membuat Sheriff Freeman ini menjadi karakter yang memiliki damage paling tinggi selain vampir Shandini yang sama-sama memiliki serangan one shot kill ya. Nah, rupanya karakter Freeman ini terinspirasi dari kehidupan nyata, yakni seorang sheriff bernama Basriff, orang kulit hitam pertama di Amerika yang menjadi sheriff di daerah barat Mississippi. Selama menjalani pekerjaannya sebagai sheriff, Basriff rupanya sudah menangkap lebih dari 3.000 penjahat kelas kakap ya, 3.000 penjahat kelas kakap. Lalu tercatat juga ia sudah pernah membunuh 14 orang untuk ia bisa bertahan hidup dari penjahat. Nah, menariknya pada tahun 1883 Basriff jugalah yang sempat menangkap Bellstar atau si The Queen Bandit yang sedang melakukan aksi kriminal bersama suaminya untuk mencuri kuda. Namun saat itu hakim memutuskan bahwa Bellstar hanya mendapatkan hukuman 9 bulan penjara aja. Nah, Basriff ini meninggal pada Januari di tahun 1910 di Oklahoma pada usianya saat itu sekitar 70-an. Jadi ia dikabarkan meninggal karena penyakit ginjal. Namun masih menjadi misteri yakni di mana Basriff ini dimakamkan. Karena sampai sekarang pun tidak pernah ada yang berhasil menemukan jasadnya. Nah, walaupun ada beberapa upaya untuk menemukan di mana makam Basriff, ada yang berpendapat bahwa Basriff mungkin saat ini dimakamkan di pemakaman orang kulit hitam di Muskogee. Namun hingga saat ini jasadnya tidak pernah ditemukan. Nah, jasadnya Basriff yang tidak pernah ditemukan ini menjadi salah satu misteri barat yang sampai saat ini belum terpecahkan. Nah, karakter selanjutnya adalah Angelo Bronte, yang rupanya karakter ini terinspirasi dari bos mafia Italia yang bernama Angelo Bruno. Nah, pada game RDR 2, Angelo Bronte adalah seorang pengusaha kaya, warga negara Italia dan juga seorang kriminal yang bergerak di kota Shandini. Nah, di balik kerjanya sebagai pengusaha, Angelo Bronte adalah penjahat licik dan kejam yang mengandalkan kota Shandini. Bahkan ia juga memiliki kedekatan dengan beberapa pejabat, bahkan petinggi pemerintahan. Nah, hal itulah yang ia jadikan keuntungan, privilege untuk memanfaatkan bisnisnya. Nah, rupanya karakter Angelo Bronte ini terinspirasi dari bos mafia. Nah, kalau dilihat dari namanya, Angelo Bronte ini mirip dengan nama asli dari seorang bos mafia yang bernama Angelo Bruno. Mungkin kayak nama plesetan gitu ya, Angelo Bronte. Walaupun statusnya adalah bos mafia, Angelo Bruno ini memiliki nickname The Gentle Don karena memiliki pribadi yang lemah lembut dan cenderung memilih untuk berdamai daripada memilih jalan kekerasan. Nah, memang sangat kontras dengan penerusnya gitu ya. Nah, di akhir hidupnya pada tahun 1980, Bruno yang saat itu berusia 69 tahun terbunuh dengan cara yang mengenaskan. Jadi ia di headshot saat ia duduk di mobilnya di depan rumahnya. Dan diyakini bahwa pembunuhan itu diperintahkan oleh penasihatnya sendiri. Sungguh dunia mafia itu sangat-sangat kejam gitu ya. Nah, yang terakhir nih gue kasih bonus ya. Tokoh yang diangkat dari dunia asli ini adalah para member-member geng Van der Linde. Namun gue disclaimer dulu bahwa yang diangkat dari dunia aslinya itu bukan karena mereka direferensikan dari tokoh yang populer, namun lebih ke wajah dari para member Van der Linde itu sendiri yang rupanya sangat mirip dengan voice actornya. Nah, bisa kita lihat aja ya berapa di sini line up-nya. Ada Hoshi yang terlihat sangat mirip dengan Curzon Double. Lalu si Bill Williamson juga sangat mirip dengan Steve G. Palmer. Lalu ada juga si C.D. Adler dengan Alex McKenna, Javier Escuela dengan Gabriel Sloyer, lalu Arthur Morgan dengan Roger Clark, Dutch dengan Benjamin Davis. Lalu yang paling karakter kesayangan kita semua yakni Mike Cabell yang sangat mirip dengan Peter Blomqvist. Bahkan menurut gua
inilah yang paling mirip di antara voice actor yang lain. Nah, sedikit fun fact, rupanya voice actornya si Michael ini, si Peter Blomqvist ini rupanya adalah voice actornya Dr. Harold Fontaine yang menjadi salah satu penjahat di cerita L.A. Noire, game garapan Rockstar juga. Nah, si wajah Dr. Fontaine ini juga kalau dilihat mukanya juga ngeselin juga ya, kayak Michael. Udah gitu penjahat juga lagi. Memang sangat khas banget muka penjahatnya si Peter ini. Mungkin karena itulah si Peter ini laku banget di game-gamenya Rockstar. Nah, itulah tadi beberapa fun fact tokoh di game RDR 2 yang rupanya ada di dunia asli. Nah, dari situ memberikan bukti lagi bahwa semakin kita gali-gali lebih dalam, rupanya game RDR 2 ini semakin detail dan sangat besar. Karena tokoh-tokoh yang ada di dalam dunianya memang adalah orang-orang terpilih yang memang memiliki background story menarik, relate dengan dunia RDR 2, bahkan tokoh-tokoh inventor yang sangat terkenal. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan sebenarnya di luar ini masih banyak lagi tokoh-tokoh yang rupanya diangkat dari dunia asli, dan nanti kita akan lanjutkan bagian keduanya. Nah, buat kalian yang mungkin memiliki informasi lain tentang tokoh lainnya, bisa sampaikan ke gua dengan isi pada kolom komentar. Oke, mungkin itu aja dari gua. Semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian, terutama buat kalian pecinta game RDR 2. Nah, sampai sini buat kalian yang punya IG bisa mampir ke IG-nya kita di thecomfortzone_ready karena ada fakta dan berita menarik seputar game di sana. Nah, seperti biasa silakan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini mengupdate video setiap minggunya. So, I'll see you guys next video and thanks for watching. Gue signing off and bye bye guys.